Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam topik roadmap atau peta jalan dan pentingnya bagi inovasi. Saya, Yunan Alanto Iskandar bersama Wahana Ajar Bisnis. Bagi yang pertama kali berjumpa dengan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan profil singkat saya. Hmm. Sebelum kita mulai, kita akan bercerita sebentar. Tanggal 25 September atau tanggal 24 September kemarin 2025, di Jakarta terjadi kemacetan yang luar biasa dari arah Grogol dan menuju Cawang ya, jalan tol dalam kota ya. Nah, mmm, istri saya terjebak kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Dari kantor dia di wilayah Jakarta Barat, menuju rumah di Jakarta Selatan itu butuh waktu sekitar 5 jam lah ya, untuk sampai ke rumah. Itu luar biasa ya, luar biasa sekali ya, sudah lelah dan seterusnya. Biasanya istri saya tuh update, dia selalu melihat, informasi di sosial media atau di media dan melihat, memantau jalanan mana yang tidak macet. Tapi entah kenapa mungkin sudah takdir ilahi ya, kemarin tuh dia lupa, dia tidak meriksa, apa namanya, road map lah. Tidak meriksa media sosial, tidak memeriksa, media konvensional, tidak meriksa Google Map, dia langsung pulang saja lewat jalan yang biasa, ternyata terjebak macet yang luar biasa, habis waktu, habis bensin, lelah yang luar biasa, badan rasanya remuk. Ya, barangkali memang sudah jalannya seperti itu ya, sehingga ya mau dibahas juga cuma ya kita tetap ke depan saja. Jadi artinya betapanya peta jalan itu, hal-hal yang simpel saja bisa fatal. Pulang kerja, itu kan hal-hal sehari-hari yang mudah. Begitu kita salah jalan, ya udah, Pak, macet yang luar biasa. Mari kita mulai dengan topik yang satu, nih, menuntun inovasi. Inovasi tanpa peta jalan mudah kehilangan arah. Roadmap membantu menyusun waktu, sumber daya, dan anggaran secara sistematis. Ia bukan sekedar dokumen, tapi kompas eksekusi inovasi. Ya, saya pikir roadmap ini bukan hanya bisnis ya, pekerjaan apa, itu perlu roadmap. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun. Ya, itu sudah disusun. Tahun pertama apa yang kita lakukan? Tahun pertama kita belajar introduction. Ya, kalau saya pribadi kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi kita cari hal yang basic dulu, hal-hal yang awal. Introduction to economics, introduction to accounting, introduction to management, introduction to business. Pada 2 semester 3 dan 4 kita mulai intermediate. Kalau sebelumnya kita belajar pengantar ekonomi, pengantar akuntansi, pengantar bisnis, pengantar manajemen, kita belajar yang lebih advance. Lebih advance tapi masih dalam tataran menengah, yaitu manajemen pemasaran, biaya, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Sampai tahun ketiga, tahun keempat, ketika kita mulai tamat, kita akan dipecah sesuai jurusan. Bagi yang jurusan ekonomi dan studi pembangunan atau ekonomi umum, maka kantor ekonomi, teori mikro, teori makro menjadi ekonometrik. Manajemen pemasaran menjadi perilaku konsumen. Manajemen sumber daya manusia menjadi evaluasi kinerja.
Manajemen keuangan menjadi pasar saham, instrumen derivatif, dan lain-lain. Bagi yang mengambil jurusan akuntansi, setelah akuntansi biaya, ada audit. Jadi semuanya itu bertahap, sesuai dengan timeline-nya masing timeline dan roadmap-nya masing-masing. Bayangkan kalau semua dilakukan sporadis, tanpa ada peta jalan, semau-maunya saja, otomatis akan tamat kuliah, tapi tidak dengan sistem sistem yang benar. Ya, acak-abit lah istilahnya. Menyusun timeline, langkah pertama susun tahapan inovasi secara kronologis. Tentukan fase seperti riset, pengembangan, uji coba, sehingga peluncuran. Bahkan uji coba itu prototipenya kalau perlu jangan hanya satu, tapi beberapa alternatif. Tanpa memberikan ritme dan batas yang realistis, ketika kita melakukan uji coba, kita undang calon customer kita. Kita pakkan beberapa prototip. Saya tuh pernah nonton video lama ya, zaman YouTube masih banyak bufferingnya lah. YouTube belum secanggih sekarang. Itu ada 2 video yang sampai sekarang saya masih ingat betul, yaitu parfum. Saya baru tahu gitu ya, kira-kira ya 11, 15 tahun yang lalu ya. Saya kan baru tahu kalau parfum itu ternyata ada yang, eee, untuk mencium parfum, biar mahal kalau di Prancis. Jadi ada beberapa, setelah melakukan riset, pengembangan, uji coba, itu ada beberapa parfum yang dicium-cium oleh para ahlinya, termasuk beberapa customer loyal yang, menjadi informan. Kemudian ada juga pabrik boneka, dengan target marketnya itu adalah anak kecil. Jadi ada boneka monyet loh, cuma sekali boneka monyet itu kan kepada anak. Jadi reaksi anak-anak macam-macam. Tipe satu anak-anaknya ketawa, tipe kedua anak-anaknya nggak ada ekspresi, prototipe berikutnya dia yang ketakutan, sembunyi di belakang orang tuanya. Lucu sekali. Nah dari situ kita tahu, oh iya ya seperti ini rupanya reaksi dari calon customer kita. Nah tentunya uji coba sampai peluncuran itu bukan butuh waktu yang tidak terbatas. Terus terus dengan batas yang realistis sehingga, eee, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, pas, dan kita percaya diri ketika kita menunjukkan produk di awal. Tiap tahap butuh SDM, teknologi dan infrastruktur yang sesuai. Identifikasi sejak awal agar tidak terjadi hambatan di tengah jalan. Ya, sumber daya manusia sama dengan fondasi kelancaran eksekusi. Itu tadi, tukang cium parfum. Ya, ya aku bayang deh, ternyata ini juga pekerjaan ini dibayar mahal. Bayarannya bisa, kalau uang Indonesia itu bisa miliar. Cium-cium parfum doang ya, bisa miliar gitu. Yang mungkin tidak terbayangkan kalau di Indonesia itu. Itu tadi. Yang negara maju itu tidak segan-segan merekrut orang-orang dari mancanegara. Itu orang bilang negara barat itu rasis. Dalam beberapa hal mereka rasis. Oh ya, dari sisi teknologi, sudah mengenal yang namanya Silicon Valley. Bukit Silicon yang terkenal di Amerika Serikat sebagai tempat research and development. Banyak sekali eh, output ya, hasil-hasil teknologi yang dihasilkan. Seorang teman yang pernah tinggal di Amerika Serikat bercerita, kalau kita berpikir yang bekerja di sana yang bule itu salah. Ternyata di Bukit Silicon itu, di Silicon Valley itu, yang bekerja itu orang-orang dari mancanegara yang terbaik di bidang, termasuk dari Indonesia. Kalau kita ngambil secara logika loh, negara Indonesia datang ke Amerika, dari negara berkembang, datang ke negara maju, mau membuat riset inovasi teknologi. Ini udah beres kayak gini. Terus kalau datang ke Amerika mau bikin teknologi yang canggih gitu, kan nggak mungkin. Pasti ya nggak ada men. Yang memang mampu. Bahkan yang mantan presiden kita, almarhum Profesor Doktor Baharudin Yusuf Habibie, itu dipercaya untuk membuat beberapa prototipe teknologi di Jerman. Salah satu adalah kereta api. Jadi artinya
Sebagai manusia, merencanakan betul kan itu adalah fondasi. Makanya kalau agak melenceng sedikit ya, kalau kita bicara politik ya, kalau ada pemimpin yang menggambarkan infrastruktur, ya sepertinya udah basi ya. Infrastruktur itu udah, asal ada duitnya pasti bisa. Yang kita perlukan sekarang adalah calon pemimpin yang mampu mengembangkan SDM. Sehingga SDM itu mampu menciptakan inovasi-inovasi. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti Indonesia akan mampu menghasilkan SDM yang bisa menghasilkan teknologi khas Indonesia. Amin. Nah, mengelola anggaran, inovasi memerlukan pembiayaan yang disiplin. Susun anggaran per fase, alokasikan sesuai prioritas, dan pantau realisasi. Pengelolaan biaya yang efektif menjamin keberlanjutan proyek. Saya itu dulu pernah bekerja di satu perusahaan. Kemudian saya berkenalan dengan manajer keuangan. Dan dia bilang, pemilik perusahaan itu paling tidak suka kalau anggaran itu berubah-ubah. Jika tidak ada anggarannya, enggak akan dikeluarkan. Padahal kita kan sulit ya. Apakah kita bisa tahu kalau AC ini rusak? Kita nggak tahu. Tiba-tiba bulan Maret, saya rusak. Butuh biaya 2 juta. Kemudian tidak dianggarkan. Saya bilang begini, oh, tanpa ada bahasa yang saya pikir relevan sampai hari ini. Bahwa mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Karena dan dianggarkan saja kontrak servis. Misalnya 13 kali servis. Kita anggarkan sekian. Nah biasanya ketika servis itu dilakukan, kadang-kadang suka ditemukan kerusakan. Kerusakan yang mungkin belum terjadi, tapi punya potensi terjadi. Dan itu langsung bisa dieksekusi. Ya, 3 bulan. Kemudian lampu. Ya kita kan bisa lihat, kalau lampu itu kalau misalnya kita memakai merek tertentu yang memang terkenal ya, yang diawali dengan kata P, itu konon garansinya bisa 10.000 hari. Nah 10.000 jam. Ya kita hitung aja, ini lampu diganti kapan? Nanti bisa sebulan yang lalu, berarti 30 hari. Selama 30 hari itu 4 jam, sebisanya 12 jam. Berarti 30 kali 12 jam, sekitar 360 jam. Ya berarti tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi lampunya mati. 10.000 jam. Ya udah kita anggarkan, tiap 3 bulan ganti lampu. Ya, ya seperti itu. Anggaran. Sehingga kalau anggaran disiplin, bagus. Karena apa? Karena kita sudah bisa memprediksi apa budget yang akan kita keluarkan. Syukur-syukur bisa efisien. Sehingga anggaran itu ada lebihnya dan bisa dialokasikan untuk kegiatan inovasi yang lain. Oke? Ganca, visualisasi proyek. Nah, kalau sahabat wahana ajar bisnis melihat gambar gancar ini sering dipakai di kantor-kantor. Jadi timeline ini cukup bisa dikatakan paling populer ya. Dan ini dipelajari pada mata kuliah manajemen operasional, manajemen project di Fakultas Teknik. Gunakan gancar untuk melihat keterkaitan antar tugas dan durasi waktu. Alat ini membantu tim memahami alur keseluruhan proyek dengan lebih jelas, satu tampilan untuk semua yang terlibat. Kita bisa lihat, ada gancak yang seperti estafet. Jadi satu pekerjaan selesai, disusul pekerjaan lainnya. Nah gancak itu, kalau secara manajemen proyek, itu semacam prasyarat. Jadi kalau pekerjaan A belum selesai, maka B belum bisa dilakukan. Kalau pekerjaan B belum selesai, maka C belum bisa dilakukan. Tapi kita bisa lihat, ada gambar gancak yang nunggu. Misalnya pada bulan September, Oktober itu ada sekitar 3 jenis pekerjaan yang berbeda. Ya, kita tidak perlu menunggu pekerjaan A selesai, jika memang kita nyambi mengerjakan pekerjaan B. Misalnya kita bikin mobil, bikin mobil kan nggak harus bikin mesinnya dulu, bikin rangkanya, kemudian bikin ban dan jok, bikin bodinya dan lain-lain, enggak, samaan, bisa dikerjakan bersama. Di workshop yang berbeda bisa ditaruh serinya satu untuk rangka itu mungkin mungkin di Solo, kemudian mesinnya di Jepang, kemudian bannya itu di pabrik ban di Cikarang, kemudian akinya mungkin pabrik di Tangerang, kemudian velgnya mungkin dikerjakan di Bogor, joknya mungkin di Lampung, tidak ada yang tertentu. Februari Maret misalnya, itu langsung di satu pabrik rusak mobilnya di mana? Tahu? Belum bisa pikir. Sebenarnya itu
Boleh kan? Ya, ini kerjaan adalah waktu sang. Bahasa Jawa itu disambi, ya. Masak kita bisa motong-motong daging, kita motong-motong bumbu dapur yang dipersiapkan untuk menu berikut. Kira-kira budget tracker, gali keuangan, pantau pengeluaran secara real time. Bandingkan dengan anggaran, deteksi penyimpangan, dan lakukan penyesuaian. Budget tracker menjaga akurasi dan ketahanan finansial project. Mungkin kalau saya lagi nonton YouTube tuh kadang-kadang suka ada promosi aplikasi-aplikasi keuangan, terutama UMKM. Kenapa UMKM? Kalau perusahaan besar biasanya mereka bisa bayar tunai. Minimal mereka punya staf keuangan, sarjana akuntansi atau sarjana keuangan yang mumpuni. Kan kalau UMKM kan tidak. Mereka jelas tidak mampu bayar tagihannya, bayar berapa gitu. Nggak cukup gitu. Kita biasanya malah aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan konflik kontrol, ya kan, audit secara sederhana, yang bisa membantu mereka, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, ya, eee, bisa dipercaya dan lain-lain. Minimal untuk diri mereka sendirilah, mengingat mereka juga banyak yang belum punya NPWP dan tidak lapor SPT, tapi ya sudahlah, itu di luar konteksnya. Studi kasus Tesla, Tesla menyusun roadmap mobil otonom secara bertahap, dari mulai keras, kemudian pengujian hingga peluncuran. Hasilnya paten terlindungi, biaya efisien, dan target tercapai. Contoh eksekusi roadmap yang disiplin dan terukur. Nah, kenapa kalau mobil listrik itu kita lihat Tesla? Mungkin kita sekarang berpikir bahwa, wah Tesla itu sekarang udah kalah bersaing ya sama mobil elektrik dari Cina dan Vietnam. Ya kita kan bicara sekarang ya, kita kan melihat studi kasus Tesla itu ketika pertama kali mobil listrik itu diluncurkan kan. Dan suka atau tidak suka, kita harus akui bahwa Tesla itu adalah salah satu pelopor mobil listrik pertama di dunia. Ya, dan Elon Musk menjadi terkenal karena Tesla ya. Mungkin Elon Musk punya perusahaan-perusahaan lain, tahu dan identik dengan Tesla. Tidak mungkin orang sukses itu kalau bekerja asal-asalan. Salah satunya adalah penyusunan roadmap yang refleksi strategis. Evaluasi proyek Anda. Apakah timeline sudah tepat, sumber daya cukup, anggaran terkendali, roadmap yang solid menjawab pertanyaan strategis ini sejak awal. Timeline sudah tepat, kalau misalnya bisa dikerjakan 3 bulan, kenapa harus 6 bulan? Tapi jangan berarti kalau misalnya harus dikerjakan 6 bulan, kita bikin 4 bulan. Banyak sekali klien ya, saya juga kadang-kadang kan dia sebagai konsultan, bikin sebut saja feasibility study lah, FS ya, studi kelayakan. Kadang-kadang studi kelayakan dengan benar itu butuh waktu 3 bulan. Kadang-kadang klien maunya 2 bulan, bahkan dia minta 1 bulan. Nah, ini kita kerjakan dengan terburu-buru. Otomatis output atau hasil yang ada itu belum tentu akurat. Jadi ini berbahaya sekali karena kan studi kelayakan itu untuk jangka panjang perusahaan. Kalau misalnya salah-salah hanya sekedar memenuhi syarat peminjaman uang di bank atau perizinan ini kan khawatirnya nanti perusahaan tidak layak tapi dipaksakan untuk jadi layak. Nah, ini timeline itu penting. Sumber daya juga sama. Betul, kok kita butuh 5 orang ya kita harus 5 orang. Kalau 5 orang itu yang kerjakan yang 3 orang nggak kepegang loh jadinya. Terlalu lelah, hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau 5 orang dikerjakan 10 orang, ya banyak yang nganggur gitu. Pada ngandel-ngandelin lah ceritanya. Nggak maksimal juga. Angka kendali bukan berarti harus strict ya. Kalau 1 miliar, harus 1 miliar. Tidak seperti itu. Fleksibilitas tetap ada. Namun, ya kita lihat loh, seberapa jangan dikit-dikit itu langsung biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga. Ya nggak begitu. Jika memang ada biaya yang tidak bisa dihindari ya silakan. Tapi jika tidak, ya rasanya nggak perlu bisa diprediksi lah. Kecuali bencana alam atau force major. Kalau itu kan ya negara-negara yang sangat maju belum bisa memprediksi itu. Ya roadmap yang solid menjawab pertanyaan strategis ini sejauh. Satu, saatnya disusun. Mulailah dari 3 bulan ke depan, susun fase, tentukan tanggung jawab, dan buat roadmap awal. Inovasi yang besar selalu diawali dari perencanaan yang jelas. Kata Peter Drucker, salah seorang pakar manajemen yang terkenal, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan untuk gagal. Maka, selain menjadi seorang eksekutor yang handal, Anda juga harus bisa menjadi seorang perencana yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di topik yang lain.
Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Arab.